Rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita tentang tauhid. Zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu objek kajian dari tauhid. Inna kulla ayatin fil Quran fa hiya mutadamminah at-tauhid. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mengandung makna tauhid. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Ayat yang pertama turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau terjemahannya adalah populer, kita tahu baca dengan menyebut nama Tuhan. Pada segi tauhid, Allah memberitahu dirinya kepada makhluknya. Kalau nak Allah memberitahu dirinya, makhluk nak tahu dengan Allah. Kalau manusia yang mencari-cari tentang Tuhan, bacalah sejarah manusia. Dia dianggapnya gunung sebagai Tuhan, walaupun negaranya negara maju. Ada yang dianggapnya sungai yang dianggapnya Tuhan, ada yang dianggapnya batu, ada yang dianggapnya matahari. Itu dia karena otak mencari siapa Tuhan. Otak kita nak mampu secara kita. Kalau tiba di mahasiswa hampir nilainya A seluruh mata pelajaran, tak bisa otak mencari. Lalu Allah yang memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, Iqra. Kalau terjemahnya baca, tapi kalau maknanya bukan baca, pelajari. Saya dipelajari Allah, baca rumah pelajarinya. Khalaqal insana min 'alaq, melalui diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang tahu je dirinya, maka kenalnya je Tuhannya. Baca rohnya Bapak dari Ibu kan, Bapak Ibu kan tagak dengan bawa kacau tiap hari. Lihatlah diri kita, badan kita, jasmani kita. Kalau Bapak lain itu punya foto sejak umur 10 tahun, umur 20 sampai mungkin 50-an, 60, saya cari foto itu tadi. Ini sama bantu. Sekali-sekali dibuka kopiah, nampak abu putih ini. Kalau jo ilmu namanya umpan. Tapi kalau dari segi tauhid, abu awak tu nak ada nak dimakan jadi kuli kepala awak. Sibunya mati. Saya memikirkan. Pak makan nasi ya tadi, malah minum susu, minum ikan, bapak seperti itu. Ditanya tapi tak bisa ilmu menjawab. Khalaqal insana min 'alaq, itu yang Khaliq, itu yang Allah. Tak sama dia kurang. Kalau semakin tahu diri awak, semakin tahu dengan Allah. Itu artinya mukmin. Kalau kita nak tahu dengan Allah, kecekkan saja itu hukum alam. Itu namanya naturalis, hanya hukum alam saja. Bisa kafir, bisa fasik, macam-macam. Nah kalau ia makin tahu dengan Allah, semakin bertambah wakumu awak, semakin dekat kepada Allah. Kalau otak mencari ubek, dicak dua, silakan tukar. Makan ikan, makan itu tak. Tapi hati mungkin tambah takarumnya, ditambah pemahaman, ditambah berkajian. Yang ilmu SD je yang dibawa tadi, solat amat, solat SD, puasa SD, itu je syariat memangnya seperti itu. Kalau amat di rumah ada anak, ada cucu, sama solatnya tetap mulai dengan takbir, sudahi dengan salam. Anak awak tujuh, orang tua awak seperti tujuh, nenek awak seperti tujuh, sama.
Tapi bedanya ni dia ni ma'rifatullah itu yang membedai. Makin tua kita harusnya makin takarub ila Allah, makin tak beryaruh muncul, makin tak beryaruh perasaan, pikiran. Tapi seakan awak kepada Allah. Bapak sebagai suami tak selamanya dimukul isteri. Isteri sebagai isteri tak selalu dimukul suami. Tapi kita sebagai makhluk selalu dimukul Khalik. Rekamnya dilihat Allah Sami', Allah Maha mendengar. Apa yang didengar? Apa saja yang kita mengucapkan didengar oleh Allah. Allah Maha melihat, yang dilihat apa saja kita lakukan dilihat oleh Allah. Lain malu kita kepada Allah kalau mengecek sebab kata awak saja. Lain kok malu kepada Allah berpakaian tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kalau lain itu nak bertauhid namanya. Tapi kalau seperti dia jelas memang aku pikirin masalah. Nak bisa apa kata awak saya di bumi ini dan menciptakan bumi Allah, yang menentukan aturan hidup di muka bumi Allah pula. Kami kembali kepadanya, yang kepadanya itu siapa? Yang kembali kepadanya itu siapa? Kalau jasadnya kan nak kembali kepada Allah, dan ketubuh hitam kembali telah berpulang ke rahmatullah. Ialah ke rahmatullah orang selalu pulang. Ialah kepada rahmat. Rahmat itu kan sayang. Ialah kepada sayang Allah selalu. Ditanya naknya Tuhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Kalau hidup dia tak jadi rahmatullah, tak bisa pulang ke rahmatullah. Pertanyaannya mana rahmatullah itu? Ada jawab dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran penawar isi hati dan rahmat bagi orang mukmin. Nah, kalau kita nak ngaji dan kita pelajari maknanya di mana kita dapat rahmat. Kalau tiba-tiba hati kita masih banyak irinya, dengkinya, sakit hatinya, di mana rahmat? Itu nak berbalik kepada Allah tu kan roh kita nak jasad kita. Jahil roh kita lain yang Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kan di diri awak tu. Maaf je bapak dan ibu, darah daging tulang belulang kita dari sperma bapak dan maupun ibu. Tapi roh kita nak dari bapak, roh kita nak dari ibu kita. Summa samahu wa nafakha fihi min ruhi. Setelah 4 bulan 10 hari Allah masukkan rohnya. Nya itu kepada Allah itu. Min ruhihi. Itu domir. Kembalinya kepada Allah, rohnya Allah. Apa itu hakikatnya? Tidak ada seorang orang jin yang tahu. Yas'alunaka anni ruh, kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad dan roh, roh itu Allah yang tahu. Jadi kalau bapak ibu mengaji atau bisa mengaji tentang roh, berhenti mengaji di situ. Kalau bisa mengkaji kakak roh, berhenti mengaji di situ. Nabi ditanya, Allah yang tahu. Orang ini kalau bisa tahu di mana kaji. Dekut Al-Quran, dia katakan seluruh ayat-ayat mengandung tauhid tentang keesaan Allah. Esa zatnya, esa sifatnya, dipahami maknanya dari sifat-sifat Allah yang mengenai Allah. Nah, itu ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Mengenal Allah itu dari diri kita. Baru dilanjut Iqra wa rabbukal akram. 5 ayat turun baru 2 kali perintah. 5 ayat baru 2 kali perintah. Iqra kedua-duanya. Dan kalau terjemah ia baca, dia
dibaca selesai. Tidak, baca lafadznya, pahami maknanya. Yang dipaci itu kan maknanya, yang diamalkan itu kan maknanya, tak lafadznya. Lafadznya apa mengamalkannya? Kita kok apa ibu ngaji apa mengamalkannya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu lafadznya deh. Mengamalkannya. Nah, itu kerajaan lidah pun baca. Kerajaan hati dah baca dah. Memahami anak tasirih, anak tasubuh, anak tasurih di dalam ayat itu. Itu yang dibaca. Ini kecil orang minang sering kita ulang siko. Siang kita petungkek, malam kita bekalang. Petungkek itu apa? Membimbing hidup apa? Itu kan tak petungkek jalan. Tapi ayat itu membimbing rohani awak. Kamu ngecek apa? Dibisi aja dalam. Kau ngecek boleh ketujuh ya Allah. Kau pikir apa? Pikiran boleh ketujuh Allah. Kemandangan apa? Kecil kan lek ketujuan di dalam kepada Allah. Kalau laba bunyinya berarti ada sinyal di dalam rohani Allah. Dan bisa mengajari diri Allah dan orang lain. Caranya mengajari hati yang ilmu dan manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu tauhid itu yang bermanfaat sampai ke akhirat. Ilmu yang lain mesti bersandar ke situ. Kalau orang belajar berhitung mesti bersandar ke tauhid. Orang masak mesti bersandar ke tauhid. Masak ikut ibunya mesti halal. Halal itu dalam ilmu tauhid, ada dalam ilmu fisika, kimia, matematika, antropologi, sosiologi, ada. Bahwa dikasih itu simpulannya, pusat jalur kumpulan ikan ini. Dalam kalimatnya la ilaha illallah. Tak cukup hanya diucapkan cuma la ilaha illallah itu digeleng-geleng saja, maknanya nak menjadi kira. Satu huruf yang keluar dari mulut awak masuk ke rekening awak, masuk ke buku awak. Baik masuk langsung masuk isyarat. Masuk langsung kau mengecek ini, kamu berarti mengecek. Masuk ke rekening kamu saudara. Bapak ibu duduk mendengar saya masuk je ke rekening. Duduk mendengar saya masuk je ke rekening. Ayat di dalam, ayat yang dilihat masuk seluruhnya. Kan Allah yang beritahu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Nah, kalau dia disikon nanti dibagi oleh Allah kanan, berarti bahagia. Tapi kalau disikon kiri, celaka. Dia mah tak tahu kanan kiri yang murah metongnya. Dari kita solat sejak dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, lebaratakan dari jiwa kita. Solat subuh 2 rakaat, lain rakaat kita bisa mengendalikan, bisikkan hati, basuh hati orang-orang. Itu kerja rohani, kerja muncul yang baca, mendengar, kerja telinga. Itu kan latihan mengecek, latihan mendengar. Ketika kita solat, yang kita ucapkan Al-Quran dan hadis. Yang kita dengar Al-Quran dan hadis. Yang kita lakukan Al-Quran dan hadis. Namanya rukuk itu kan Al-Quran dan hadis. Namanya takallu itu kan Al-Quran dan hadis. Dan setelah saya selesai Assalamualaikum, lah balik kita ke rumah kita masing-masing, maka juga kita masing-masing mengecek pun tak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis itu. Solat 10 minit yang paling lama. Itulah lama itu 10 minit. Because sampai zuhur berajam. Lain bisa mengendalikan muncul Allah. Telinga awak, mata aman banyak kanan dengan kiri. Awak tahu tu? Tiup malam diminta ampun. Wa'fu anna waghfir lana warhamna ya Allah. Maafkan aku sejak dari pagi tadi sampai kalalu itu. Waghfir lana, ampunilah kesalahan aku. Warhamna, sayangilah aku. Kita tiap malam Nabi pergi ke rumah Fatimah. Hai Fatimah, baca ayat amanah Rasulu sampai selesai akhir sudah Al-Baqarah. Kalau nak awak rasa dari pagi Rasul nak minta ampun. Apa kau semua dari kita nanti?
Itu adanya dalam ilmu tauhid kajian ini. Pintu taubat tertutup kalau ngamuk kita lagi berisiko. Kalau untuk dunia kalau pintu taubat tertutup kalau matahari tetapi ibarat. Cik lagi itu kan lalu itu kan menutup seluruh kerajaan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna ya Allah, maafkan aku. Tahu kesalahan dari pagi tadi supaya tinggal dan elok saja. Nah kiri kan nak dibuang, tiap hari dibuang, tiap hari diberahsiakan. Nah contoh alam tak kapal jadi guru kau gali kau sudah kau minum, iya basuh kan sebentar pakai. Dah tu mungkin kotoran lagi basuh. Piring ibu itu sudah pakai basuh. Maaf bapak ibu angok kalau berapa kita pakai. Ketong kita sama siapa? Lebaran kita cuci, lebaran kita berhasil. Roh tu nak roh kita kan roh punya. Nak berhasil dari bapak kita. Dan dia juli ibu kita pendengar tu nak bapak kita yang maiki itu nak warisan kita. Milik Allah. Iqra, baca diri. Melihat pada punya kita. Mata penglihatan, telinga pendengaran beda ya. Telinga yang pendengaran Allah yang memberi. Yang dipertanggungjawabkan yang didangai itu kemampuan mendangai itu, kemampuan melihat itu. Aman mungkin tak berapa banyaknya dah, tapi berhasil dari kesalahan. Fa'amman utiya kitabahu biyamini dengan tangan kanan. Kalau dibandingkan dengan para sahabat, aduh sampai segitu amal kita ya bapak dan ibu. Memang begitu. Sahabat itu tiap hari mempelajari Al-Quran dan mempertahankan Al-Quran. Parang mempertahankan Al-Quran. Johara tu nyampai parang yo pitinya dapat gaji, yo baunya harap tu yo makannya kambingnya untuk makan. Kambing untuk makan, bawa parang bawa kambing. Ya bawa istri untuk masak. Apa dulu perjuangan awak je? Bapak ibu. Akulah jihad kita kalau datang mengaji. Mulai bapak ibu keluar dari rumah jihad sampai pulang balik. Fi sabilillah. Mengangkatkan kaki, menghayungkan tangan setiap langkah. Sampai buka kunci lihat tiba rumah kalau pintu dikunci. Jihad fi sabilillah. Ilmu yang pernah kamu tauhid itu. Setelah bertanya, lakukan syariat. Kuncinya asyhadu an la ilaha illallah tauhid wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru pengamalan. Ilmu fikih. Kamu perlunya. Orang kini yang menerjemahkan Iqra wa rabbukal akram. Kok ayat tentang baru kemajuan di zaman Nabi. Ada teknologi yang tinggi. Canggih ayat itu di zaman Nabi. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada makhluk. Ayat pertama. Kalau baca dulu Al-Quran menurut urutnya, itu kan urut turun Al-Quran. Yang tertulis dalam Al-Quran Fatihah dulu. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberitahu dirinya, aku ini Rahman, aku Rahim, aku pengasih, penyayang. Tuhan itu amalan wa irham manfil ard, sayang bersayang kamu sama-sama makhluk. Aku ini penyayang, pengasih, kamu berkasih sayang. Al jama'atu rahman. Bersatu itu membawa rahmat. Berjamaah, jasmani berjamaah, rohani dia berjamaah. Jasmani kita dari bapak ibu kita masing-masing, roh kita dari bapak, dari Allah. Jasad kita rahimnya orang tua kita, ibu kita, roh kita rahimnya Allah. Masuk roh ke dalam jasad, bapak berbanci-banci, bapak masa kita nanti kata kita nak kenal dengan Allah. Roh dari aku. Solat sebelum ini putus silaturahim bertahun-tahun. Namun nak kembali berbencian bertahun-tahun. Sebelum ini solat baca bismillah tu hari, baru nak kenal dengan Allah. Dia hakikat. Inna kulla ayatin fil Quran fahiyya mutadamminatut tauhid syahidah bi da'iya ilaih. Seluruh ayat itu hakikatnya untuk memberitahu tentang Allah, sifat Allah, zat Allah, nama-nama Allah.
Yang itu nama paciare barang tamu. Dah semenit, dah 2 minit, sepanjang ayat kita. Kalau solat secara syariat dimulai dengan takbir, sudah dengan salam selesai. Tapi solat secara ma'rifat, hakikat, selesai solat. Kalau kita lagi solatkan oleh orang, berarti pemakaiannya habis solat subuh, maknanya dipakai sampai zuhur. Zuhur ulang lihat diperbaharui lihat, maknanya dipakai sampai asar. Asar ulang lihat, maknanya dipakai sampai maghrib dan seterusnya. Maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang Maha Besar itu Allah, dakwah. Allah harus tawadhu, rendah hati, sejuk, mengejek amal dia buat ketujuh diulang, senang dia amal elok diulang, berjalan pelaru kaki, mengejek pelaru mencuang, melihat pelaru mata, mendengar pelaru telinga, memaci pelaru tangan, fi zikrillah, berada dalam zikrullah, ajaran Allah. Mari ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ada perintah di mukanya dikokohkan dengan masdar di belakangnya, tambah dengan na'an katsira. Itu bahasa Arab tu Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha, hai orang beriman, selalu kamu berzikir. Tidak hanya zikir la ilaha illallah saja, itu kalimatnya, tapi selalu di dalam ajaran zikrullah. Zikron kasira, saya banyak-banyak selalu, tak dihitung. Wasabbihuhu bukratan wa asila, selalu mensucikan Allah dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. Berarti jaga jiwa, itu artinya itu. Tak boleh putus sinyal dengan Allah. Nanti yang bertanggung kau secara syariat ada mati. Haji sampai tahallul selesai, umrah sampai tahallul selesai, itu syariatnya. Hakikatnya selalu dalam tahallul halalkan yang halal, selalu dalam ihram haramkan yang haram. Ahrama yuhrimu ihraman, mengharamkan yang haram, bukan yang mengetahui yang haram. Tahallul, tahallala ya tahallalu tahallulan, selalu dalam yang halal. Sampai bila? Sampai akhir ayat. Hajar yang bertawid 24 jam sehari semalam, tak boleh putus-putus. Tapi kalau yang bersyariat ada batin ini, ada awal, ada akhir, ada rukun, ada syarat. Itu yang disebut dengan ibadah mahdoh ini. Kalau tauhid kan ada ibadah mahdoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau fi'il amal itu maknanya terus menerus. Ini lebih ilmu bahasa, fi'il amal, fi'il madi, fi'il mudhari, ada maknanya itu. Dan semuanya bahasa amal. Kalau bahasa Arab itu balai barisnya, balai maknanya. Allahu barisnya, astaghfirullah, ha barisnya, a'udzubillahi, kata-katanya itu aja. Allahu, astaghfirullah, a'udzubillahi. Cuba pakai bahasa Indonesia. Kemana? Di manusia kemana? Tak ada kemana kemani. Saya pergi ke pasar, dia memukul saya, dia melihat saya tapi di awal saya itu, di akhir saya itu, di tengah saya itu. Masuk Arab dah. Itu keunggulannya masuk Al-Quran ini. Masuk yang paling mulia, masuk dari dunia sampai ke akhirat. Makanya mendekatinya dikatakan inna kulla ayatin fil Quran fahiyya mutadamminatin tauhid. Seluruh ayat-ayat ini satu huruf mengandung alif lam mim, kan 3 hurufnya. Huruf itu nak kalimatnya, tapi mengatakan Allah yang tahu, kan Allah tidak bisa kita mencari. Dia bisa tak mikirkan maknanya. Allahu Akbar, Allahu alif lam mim belakang nun, kecil hurufnya. Allah yang tahu kasih. Beralim majawab, kurang ilmu. Seperti itu maka mengkaji tauhid itu. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu awal Allah memberitahu tentang dirinya. Silakan Bapak Ibu. Dan yang kembali lalu tak biasa Bapak ya. Senangnya itu Pak yang Bapak kangkuk saya pernah berterangkan. Ikut
di dua tanya di situ di selesai di situ ada apa ibu ya dalam rangka memelihara hati mantap itu Pak. Ini kan musim penghujan Pak. Misalnya kain dua lah 3 hari tak karya macam atau kepahian ini hujan kehujan dalam hati Pak. Hari itu hujan kehujan saya. Mana Pak? Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Itu Bapak Ibu, Allah haramkan perasaan baik yang di dalam maupun yang diucapkan. Kalau seperti itu akan mengurangi kudrat dan iradah Allah. Allah membuat fa'alul lima yurid. Allah membuat nak ketujuh nak ketiga. Pak terima dengan redha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulullah. Ridha itu yang paling tertinggi dari seluruh kualifikasi rohani. Tidak banyak manusia yang mencari ridha. Kalau pahala masih di bawah ya. Kita kan maunya cari pahala. Ridha itu yang paling tinggi. Diterima dengan ridha apapun ketetapan Allah terhadap diri awak, keluarga awak, masyarakat alam semesta. Kalau ada orang di alam hujan kau jajari itu kalimatlah salah dalam ilmu tauhid. Mesti istighfar itu. Astagfirullah, lancang kepada Allah. Makanya orang kalau menguasai al-asmaul husna bukan menghafal artinya. Dia ada menghafal itu bacanya hafal. Tapi yang menghafal dalam Al-Quran, dalam hadis, nah itu maknanya ihfazillah yahfazkallah. Kamu pelihara ayat kesukaan Allah, keinginan Allah, Allah akan memelihara kamu. Itu dan hafaz. Oleh itu tak boleh di Malaysia malang dan nasib, tak boleh mengatakan itu. Allah mesti Rahman Rahim. Tak ada bersifat Allah itu zalim. Jadi kalau mengatakan malang dan nasib, salah. Dalam ilmu tauhid salah. Banyak kita salah ucap. Apalagi kalau bapak Sarawak Menan tu hari hujan, udi warna tak ada mulai salah. Itu ada yang tak permisi Tuhan kepada bapak ibu. Bapak beralih, Pak hari hujan ni dah bakar. Itu nak Tuhan fa'alul lima yurid. Allah bagaimana kata juri yang tak ada juri awal. Bahawa menerima itu raditu billahi. Wiridkan itu pagi sore. Sahabat mengaji raditu billah saja berbulan-bulan ke Nabi. Itu mungkin Pak Ibu kalau mengaji minta judul kaji ke guru itu nak menentukan muridnya. Mengaji siapa Bapak Ibu? Al-Quran saja lah kita kaji. Kalau sumber kaji kok mesti asal-asal rohnya Al-Quran dan Sunnah, bukan tafsir Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai akhir. Membaca bisa rumah, tapi mengkajinya mesti masjid. Nabi di mana saja turun ngaji. Sedang ngaji di padang Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Hei para sahabat, ayat terakhir sudah turun, tak ada ayat sudah ikolai. Bis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal selesai, haram selesai. Ketawa seluruh sahabat. Abu Bakar pergi ke dalam kemah menangis sejadi-jadinya. Datang sahabat yang lain, Anda bertanya Abu Bakar, saya tahu kalian kalau lah turun ayat terakhir berarti Nabi selesai tugasnya, yang meninggal itu itu dan ma'rifat, tidak irama-irama saja. Baru menangis sahabat yang lain. Tinggi ma'rifatnya Abu Bakar daripada yang lain. Aulan nas ba'di Abu Bakr, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Manusia yang paling afdal setelah Abu Bakr, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Nah itu Bapak Ibu mengaji, kita mengaji. Tidak boleh sembarang saya mengecek. Malam mana nasib, sial mana awak. Tak boleh dalam tauhid, tak boleh. Terima dengan redha. Lalu aku kemari, aku nak kemari, awak tadi kau nak seperti kau. Salah itu. Terima dengan redha. Tak ada makan, kau tadi nak menceret. Ia sudah menceret ubek. Tadawau,
makan we je Nabi balik we semua yang baik usaha dan anak putusan di tangan Allah. Makanya orang yang bertauhid pasti hebat ibadah. Orang yang beribadah itu kuat tauhid ini. Dan mudah disetan dengan mengkoyak. Ketika di zaman Nabi Isa, masuk Nabi Isa ke dalam Nabi Musa masuk ke masjid, ada orang lalu. Setan itu lagi itu nampak Nabi Musa. Setan bang, kau nak masuk tak diganggu orang, tak taluk dan masuk ke dalamnya. Sebab nur tauhid itu kuat. Itu surat An-Nur, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha. Nur yang ada ditambah dengan nur yang datang. Nur tauhid yang telah diberi oleh Allah tambah dengan Al-Quran. Nurun ala nur, tambah cahaya. Itu yang hakikat dari pertama itu ma'rifatullah, itu makin hari makin tinggi. Baik Bapak Ibu, nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.